Tolong pergi dari sini. Oke. Ini adalah bayangan proyeksi dari pikirannya. Si perempuan hantu itu datang di dalam pikirannya dan dia bilang, tolong pergi dari saya. Tolong pergi dari hidup saya. Saya pengen masuk ke alam dia. Apa kamu mencium masih banyak ini ya, energi negatif dari benda ini? Banyak banget. Banyak makhluk-makhluk gaibnya juga. Banyak makhluk gaibnya juga. Dan iya, sebenarnya dia juga salah sih, Win. Karena dia nggak mau ngakuin juga itu anak dia. Oh, dari situ ya? Iya, nggak mau ngakuin itu kalau itu anak dia. Dan saya ngerasa jadinya perempuan itu tuh jadi sakit hati, mati, meninggal, sakit hati jadi arwah gentayangan. Saya butuh kalian deh, dua wanita, soulnya, jiwanya yang wanita, untuk masuk ke dalam dia deh. Kamu duduk sini, satu kamu satu. Duduk. Ya, jadi dengan dua orang wanita, dan itu akan masuk ke perjalanan waktu. Tapi aman buat bintang tamu kita? Aman. Tutupin satu. Dia agak sensitif, gampang kerasukan, Ron. Gak apa-apa. Apa? Kita cobain. Dijagain ya? Dijagain. Aku akan jaga. Ditutup? Tutup dan tutup. Dan pegang tangannya si. Ya, pegang tangannya si itu. Cuma pegang dulu. Pegang ya. Satu aja. Satu. Yang salah satu tangan aja. Saya pengen tahu isinya apa sih sebenarnya. Ditutup sekarang. Kayak gitu pegang tangannya. Oke. Tutup. 1, 2, 3. Kurang panjang nih. Saya minta diredupkan ya lampunya. Lampunya? Bawa amis, Roy. Iya kan? Saya juga ngerasa itu, Bay. Dari mana ya? Aduh. Siapapun yang masuk ke dalam bintang tamu kita hari ini, saya tidak bisa kendalikan. Saya ingin mereka ngelihat perjalanan waktunya, Rinto. Oke. Kenapa, Roy? Mereka lagi melakukan perjalanan ke ini, Iya, dimensi lain. dimensi lain. Saya juga ngelihat omongan Rinto gini. Awas lu macam-macam gue bunuh lo. Itu bukan anak gue. Kok ada suara-suara aneh? Dari mana, Roy? Hah? Kamu Susi kah? Ini dia ketemu sama sosok Susinya. Arwah korbannya. Ada dua orang itu. Iya. Apakah kamu Susi? Bukan. Oh dia bener-bener get lost ya. Berarti aku harus balikin dia dulu. Kembali ke alam. Kembali sekarang. Dia ini ngerasain korbannya ya, Roy. It's okay. Kamu baru udah balik kan? Iya. Biarin. Dia ketemu sama arwah korbannya.
kan temennya selalu bersama dengan dia. Tanya deh, kamu Susi bukan? Ini Kiki atau Susi? Angguk kalau Susi, anggukan kepala. Kalau Susi, anggukan kepala. Kalau Susi, anggukan kepalanya. Iya. Apa yang kau mau dari Rinto? Mati. Dia mati. Mati. Balas dendam. Sakit hati sama Rinto. Kamu sakit hati banget ya sampai kamu jadi gentayangan ya? Dia mau pergi tinggalin Rinto kan? Susi, kamu mau pergi tinggalin Rinto nggak? Bisa pergi tinggalin Rinto? Kamu bisa pergi tinggalin orang ini? Bisa pergi tinggalin Rintanya nggak? Belum mau. Nggak mau dia nggak? Udah ngangguk dong. Oke, baiklah. Nasi telah menjadi bubur ya. Penyesalan selalu datang terakhir. Berarti saya nggak bisa. Waktunya dia kalau kelamaan juga serem. Dia bisa lepas dipanggil Roy. Balikin lagi Roy. Kembali ke alam manusia. Dia kedalaman, terlalu dalam. Balik ya. Tangannya boleh lepas. Lepasin. Di. Kenapa? Habis. Gawat. Sedih. Aduh. Jangan masuk lagi. Udah biarin. Kasihan kamunya. Kamu biar duduk sini dia. Biarin aja dia di situ. Sadar. Apa yang kamu rasain? Kalau bosnya lemes katanya. Saya mau nanya ke Kiki. Kiki, kenapa kamu ngerasain apa tadi? Ngerasain satu kesedihan? Atau kenapa tiba-tiba nangis? Atau tiba-tiba blank aja? Tadi tuh tiba-tiba kayak blank gitu, terus kayak ngelihat ada cewek lagi sedih gitu, udah jadi kayak kebawa perasaan jadi sedih gitu. Jadi ngerasain yang perempuan itu rasain? Iya. Itu deh. Itu langsung ada koneksi yang nyambung. Iya, koneksi yang nyambung. Itu namanya frekuensinya udah nyantol. Zrrt, gitu. Dan tapi kalau kita diemin Rinto juga, itu bahaya juga. Kita harus sadarin Rinto. Dia udah sadar kok. Bisa jadi dibangunin? orang. Bisa. Rinto. Mas Rinto. Mas Rinto, sadar? Bisa bangun? Bisa dengar? Kumpulin tenaganya, fokus, ditolak, dilawan semuanya. Anda ada di studio menembus mata batin. Tolong buka matanya, sadar, dan balik ke studio. Balik. Ya, dimanapun Anda ada di studio. Anda balik, silakan buka matanya. Mas Rinto, dengar kami? Dengar kami, ini Mas Rinto ya? Mas Rinto, satu hal yang ingin saya pesan sebelum terlambat. Saya pengen banget kalau minta maaf ke seluruh kerabat beliau. Dan akuin satu persatu apa yang telah saya bongkar hari ini. Tentang kehamilan 7 bulan. Tentang intonasi yang tinggi, suara-suara tinggi, gamparan. Dan kata-kata itu semuanya harus dikasih tahu ke mereka. Diakui ke keluarganya. Diakui ke perempuan keluarganya. Jalan itu satu-satunya yang bisa saya kasih saran. Itu akan bikin arwah gentayangan itu tenang dan gak gangguin Rinto dan keluarganya. Betul sekali. Jimat ini bagaimana, Roy? Kita akan sita Yang mana? dua-duanya. Kita akan sita tapi tidak Saya dihancurkan. takut aja nanti dia datang sewaktu-waktu menghantui kami dan keluarga kami. Oke.
kekhawatiran Mas Rinto bisa dipahami, bisa kami mengerti. Tapi Roy mungkin bisa melihat gimana Roy ke depannya. Aman, bakalan aman kalau disita. Dan cuma satu, bukan dari cincin atau dari keris atau dari apa. Yang paling penting ada dari permohonan maaf sejujur-jujurnya. Tuh. Karena cuma di sini doang yang aku bongkar di meja ini. Tapi orang-orang lain nggak tahu tentang itu. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu, kalau kamu udah berucap satu dan mengakui, mudah-mudahan nih udah nggak ada lagi dihantuin, diteror. Serem loh. Iya. Ini makhluk yang kamu gambar ini terikat di jimatnya dia ya, Roy? Betul. Kalau saya udah sita jimatnya, aman. Ini aman. Kita kunci di ruang isolasi ya. Betul. Mas Rinto, Ya, sudah dengar tadi apa yang disampaikan Roy? Ya, silakan diakui. Mudah-mudahan kuat ngumpulin keberanian untuk bisa mengakui semuanya demi keluarga dan supaya tenang hidupnya. Ya Mas. Ada yang mau disampaikan? Elsa, Kiki? Masih lemas. Masih Elsa sih cuma menyampaikan biar dia mengakui maaf aja ke si Mbak Susi tadi itu gitu, biar Mbak Susi juga tenang di sana gitu, dan dia biar nggak dihantuin lagi gitu aja sih. Dan hidup Mas Rinto juga bisa lebih tenang juga kan. Ya, Kiki mungkin tadi yang melakukan perjalanan ke sana bisa menyampaikan kondisinya seperti apa sih, memprihatinkan gimana? Sedih gitu ya. Ya jadi apa ya? Oh, sampai nangis gitu. Karena kita sebagai perempuan gitu berasa gitu kan. Maaf aja ya Mas ya, kita juga sama kayak diinjak-injak harga diri, udah kita dihamilin, terus nggak diakuin anaknya, terus dibunuh dengan cara yang nggak wajar gitu kan, mesti meninggal dengan cara yang nggak wajar. Kayaknya itu wajar kalau misalkan Susi itu memang benar-benar dendam sama Mas Rinto, karena sakit banget, saya ngerasain juga sakitnya. Ada terakhir yang mau disampaikan, Rob? Nggak ada, kecuali satu. Maaf. Sudah jelas semuanya Mas Rinto? Oke. Baik Mas Rinto, mudah-mudahan kedepannya hidup Anda dan keluarga jauh lebih bahagia dan lebih tenang. Ya, dan juga semoga arwah tetangga Anda bisa tenang juga di sana dan keluarga bisa memaafkan apa yang telah Anda lakukan. tapi tidak tenang. Sampai sekarang ini dia masih ada dalam kehidupan aku. Sudah pernah dilakukan itu belum kan? Ya kan, sekarang saatnya untuk coba mengakui semuanya. Hanya cara itu yang bisa mengakhiri semua teror ini. Kalau Oke, Mas? seandainya bisa, kalau seandainya tidak. Kalau seandainya tidak bisa. Semua udah ada hukum alam semesta dan hukum karma. Tidak bisa atau bisanya semua tergantung di tangan Rinto. Ya. Jadi Anda harus tanggung jawab, intinya jangan lari dari tanggung jawab. Anda pernah lari dari tanggung jawab, sekarang jangan lakukan kesalahan itu lagi. Oke Mas. Pasti berat sih mengakui kesalahan, tapi itu caranya. Oke? Terima kasih Oke. Mas Rinto. Anda sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Ini kami sita ya. Oke, silahkan. Tempatnya di sana. Jika seseorang terus-menerus mengikuti emosi, sama saja mengumbar kebodohan diri sendiri. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku mengalami banyak kejanggalan dalam hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arsun. Silakan. Selamat malam Mbak Arsun. Selamat malam. Boleh kami tahu Mbak Arsun pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah penyanyi. Ya? Penyanyi. Penyanyi. Baik, Iya. apa yang mau diceritakan malam ini?
Kedatangan saya ke sini hanya untuk membersihkan diri saya dari gangguan pihak luar dan juga gangguan dari makhluk gaib yang secara tidak aku ketahui itu dari mana asalnya. Gangguannya seperti apa? Gangguan seperti kalau setiap di hari Selasa selalu aja datang dengan sendirinya. Ada keganjalan yang sangat aku ragukan. Keganjalan apa ya? Yang mengusik hidupku setiap malam. Seperti dalam hubungan itu terkadang aku merasa saya hanya ada dalam hayalan sesaat aja. Anda tidur sendiri, tapi Saya hanya tidur sendiri. Tapi seolah-olah melakukan hubungan dengan seseorang, tapi seseorang itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya dalam kenyataannya tidak ada. Besoknya ya adalah terjadi sesuatu yang sangat aku herankan sekali dan sangat merisaukan dalam kehidupanku sehari-hari. Baik, tujuannya untuk membersihkan semua gangguannya. Iya benar. Baik, kalau begitu Anda akan langsung kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.